Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hayunintias dengan NPM 2231060090. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep diri dengan judul Siapa Aku Menyelami Konsep Diri untuk Tumbuh dan Berkembang. Oke, jadi di sini materi pertama yang akan aku bahas adalah pengertian tentang konsep diri. Apa sih konsep diri itu? Jadi, menurut Carl Rogers, konsep diri adalah persepsi individu tentang dirinya sendiri yang terbentuk melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Sederhananya, konsep diri adalah bagaimana aku melihat, memandang, dan menilai tentang diriku. Nah, konsep diri ini sendiri mempunyai 3 komponen penting, yaitu yang pertama ada citra diri atau self-image, yang kedua ada self-esteem atau harga diri, yang ketiga ada ideal type atau tipe ideal. Kita bakal bahas ketiga-tiganya. Yang pertama ada citra diri atau self-image. Citra diri adalah bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Bisa mencakup penilaian terhadap penampilan, fisik, kepribadian, kemampuan, ataupun peran sosialnya. Citra diri ini bisa berupa citra diri positif ataupun citra diri negatif. Semuanya tergantung bagaimana individu melihat dirinya melalui pengalaman dan persepsi individu itu terhadap dirinya sendiri. Yang kedua ada harga diri atau self-esteem. Harga diri merupakan evaluasi atau penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Hal ini mencerminkan seberapa besar seseorang menghargai, menerima, dan menyukai dirinya sendiri. Harga diri menunjukkan rasa percaya diri, sedangkan harga diri rendah bisa menunjukkan keraguan atau ketidakpuasan terhadap dirinya sendiri. Nah, yang terakhir ada diri ideal atau self-ideal. Self-ideal adalah gambaran diri yang diharapkan seseorang saat di masa depan nanti. Singkatnya adalah bagaimana aku melihat diriku 10 tahun ke depan, entah sebagai psikolog, pengusaha, influencer, atau sebagainya. Self-ideal ini dicerminkan sebagai keinginan, harapan, ataupun tujuan masing-masing individu. Jika ketiga hal ini ada ketidaksesuaian, hal ini bisa menyebabkan stres atau ketidakpuasan akan hidup. Dan hal ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang melihat dan menilai dirinya sendiri. Nah, konsep diri ini ada beberapa hal yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama adalah keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga adalah lingkungan pertama tempat seseorang belajar tentang dirinya sendiri. Contohnya, anak yang sering diberi pujian akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Sedangkan, jika anak sering dimarahi, dia bisa merasa rendah diri dan insecure. Yang kedua, ada teman sebaya. Teman berpengaruh terhadap persepsi seseorang terhadap dirinya, apalagi saat masih remaja. Contohnya, kalau seseorang diterima dan dihargai oleh temannya, seseorang itu bakal merasa percaya diri dan pede dengan dirinya. Tapi sebaliknya, kalau seseorang itu diejek, dibully, atau dikucilkan, maka dia bakal ngerasa dirinya itu nggak berharga. Dia bakal merasa dirinya itu buruk dan selalu kurang. Nah, selanjutnya ada pengalaman hidup. Pengalaman, baik yang baik maupun pengalaman yang buruk, bisa membentuk cara seseorang melihat dirinya sendiri. Contohnya, jika seseorang pernah gagal dalam suatu lomba, maka orang itu bakal ngerasa nggak mampu dan nggak pede untuk ngikutin lomba berikutnya. Dan sebaliknya, kalau seseorang menang di suatu perlombaan, dia bakal ngerasa percaya diri dan pede untuk ngikut di perlombaan berikutnya. Dan yang terakhir ada media sosial dan budaya. Apa yang sering kita lihat di media sosial itu juga bisa membentuk konsep diri kita. Contohnya, jika kita sering melihat standar kecantikan tertentu, bisa bikin kita ngerasa nggak percaya diri dengan penampilan kita, bikin kita ngerasa kurang, bikin kita ngerasa insecure. Dari sini kita tahu bahwa konsep diri ini dapat mempengaruhi pengaruh besar terhadap hidup kita, yang mana dalam kehidupan seseorang dapat mempengaruhi cara bagaimana dia berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Seseorang dengan konsep diri yang positif biasanya memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mampu menghadapi tantangan, serta menjalin hubungan sosial yang baik dengan sekitarnya. Mereka juga cenderung memiliki motivasi yang kuat dan kondisi mental yang lebih stabil. Tapi sebaliknya, kalau seseorang mempunyai konsep diri yang negatif, dia bakal terkesan lebih menutup diri terhadap lingkungan, lebih mudah minder, nggak percaya diri, dan sulit untuk bergaul. Hal ini juga bisa menimbulkan stres, rasa cemas berlebihan, hingga depresi. Oleh karena itu, penting buat semua untuk mempunyai dan membangun konsep diri yang sehat agar dapat menjalani kehidupan secara baik dan bermakna. Sekian pemaparan tentang konsep diri dari aku, semoga bermanfaat. Dadah!